دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني فعلي حرام ولا تعذروني فعلي حرام دعوني pertemuan kita walaupun lewat udara senantiasa dalam bimbingan juga arahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita masuk ke materi inti, yakni tausiah dari Gurunda Kiai Haji Dr. Haji Ahmad Rojali. Jawab LCMA kepada Kakanda falyatafaddal masykuran. Syukran Pak Ketua yang sama kita hormati dan kita cintai. Mudah-mudahan nafa'allahu bikulli ulumihi, dengan beliau kita bertambah manfaat, wa hasanallahu lana bighaziri ulumihi wa husnu adabihi. Mudah-mudahan dengan seluruh yang sudah diusahakan oleh Ketua bisa bermanfaat untuk kita yang hadir, tentunya di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Ketua Majelis Silaturahmi Kakanda Ridwan Saputra yang sedang berbulan madu, tentunya juga teman-teman yang hadir semua, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, saya yakin seyakin-yakinnya hadirnya kita karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sambil nyetir, ada yang sambil dagang, ada yang sambil ngipas-ngipas apa itu, ayam kayaknya, ya kan. Semuanya insya Allah mudah-mudahan diganti dengan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan barakah syafaatul uzma dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bitahiyatin tahiyatus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-qail wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wal qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala abi ibn bani Hashim, habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khalaqana tafaddulan wa ihsana, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahullahu hadiyan basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa yaumina insyaallah minal alamin wal faizin wa su'adail maqbulin fid dunya wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan malam hari ini kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ikut sertanya kita di sini, tentunya satu sudah pasti kita mendapatkan nur baginda kita Rasul, kedua kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini awal yang bagus, ya, awal yang bagus. Lama nggak ketemu, ya kan, lama tak bersua, Allah kumpulkan kita di satu titik. Titik ini digambarkan Rasul sebagai
manatul hayah atau manatul barakah, poros keberkahan hidup. Ya, kata Rasul, manatul barakah asyukru 'alan ni'mah. Poros di mana Allah tentukan hidup kita berkah ketika kita bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan. Kalau dilihat di background di belakang ini dan teman-teman semua, ini muka-mukanya nggak ada yang muka-muka di bawah 40. Sepertinya muka-muka di atas 40 semua. Itu artinya kalau muka-muka menuju 40 itu muka-muka yang riskan. Kita punya guru Al-Habib Munzir Musawa, ya kan? Beliau wafat di umur 40 tahun. Ya, kita punya guru kita ya, UJ juga 40 tahun 2 hari. Biasanya ke 40 tahun itu riskan, tapi ini kelihatannya semua di atas 40 tahun. Mudah-mudahan insya Allah paling tidak umur kita sama dengan baginda kita Rasul. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah, ketika kita sudah bersyukur atas manatul haya, manatul barakah, poros keilmuan, poros kehidupan, mudah-mudahan kita juga bisa mengoptimalkan Zoom ini, majelis silaturahim ini, dipimpin oleh Kakanda Ridwan ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi ra'sul mal, modal dasar kita bertemu Allah. Sebab apa? Bahwa at-taqwa ra'sul mal. Ini yang paling paham Bang Ridwan ini. Yang paling paham biasanya teman-teman yang diperbankan. Ada Bang Amu Kitiu, ada Bang Iben, ini yang paling paham ya. Teman-teman yang bicara perbankan biasanya bicara keuangan, ada Bang Bolan biasanya itu pasti bicara ra'sul mal, modalnya berapa, keluarnya berapa, akan dapat income berapa. Itulah kemudian biasa disebut dengan ra'sul mal, modal dasar. Orang-orang perbankan biasa selalu menyebut ini. Gajinya 6 juta dari Bolan Mandiri. Tapi begitu dilihat transfernya enggak 6 juta, tapi 6,5 juta. Nah, biasanya orang-orang perbankan syariah bilangnya ambil saja yang 6 juta, 500-nya tinggal saja. Kenapa? Karena haknya cuma 6 juta. Kenapa haknya 6 juta? Karena itulah ra'sul mal, modal dasarnya. Rasul, ketika kita sudah tahu poros hidup kita adalah keberkahan, atas bersyukur dengan rahmat Allah dan anugerahnya. Yang kedua adalah bahwa at-taqwa ra'su malil mu'min. Bertakwa, bertemu dalam kebaikan di tempat yang penuh berkah di Zoom ini dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, insyaallah menghantarkan kita kepada ra'su malil mu'min, modal dasar kita untuk terus meneruskan kehidupan di sisa umur kita menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada Bunda Ustazah Zahra Sarmili di tengah, luar biasa. Beliau asesor, beliau pegiat dakwah, beliau juga banyak hal yang dikerjakan, malam hari ini hadir. Bib Chongli, nah, aneh mau screen boleh? Atau aneh kirim kantum materinya? Karena lagi coba jadi nanti host deh. Oh iya. Siap. Kalau aneh nggak jadi host, aneh jadi pengantin aja dah. Nah, itu jadi host lah. Nemenin Ustaz Subur. Ustazah Zahra Sarmili ada request itu teman kita Ustaz Subur. Udah bisa Bib ya? Iya. Ya, kemarin udah chat kita, udah WA-an. Alhamdulillah. Kalau udah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sabar ya. Ya, amin. Syukur. Baik. Ada yang nganterin nih tuh. Kalau maulid biasanya bawa berkat. Ini dianterin berkat. Berkatnya kirim online. Kelihatan itu, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan.
Kelihatan? Ya, baik. Ini luar biasa. Ini mohon maaf lahir batin. Ini umurnya tadi sudah di atas 40 semua. Itu artinya 40 itu zamannya Rasul disayang, dicinta, dimanja sama yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, Abu Sufyan, Abu Bakhtari. Nggak ada tuh kalau ditanya, aina Muhammadan? Mana itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Itu orang jawabannya mau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakhtari, semuanya jawabannya huwal amin. Dia itu adalah orang yang paling dipercaya, orang yang paling baik. Sayang betul umur 40. Saya alhamdulillah pas 40 nih umurnya. Makanya bersyukur banget, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang. Kalau kemudian setelah 40 baru tuh, ya kan, Rasul bicara namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika bicara amal ma'ruf nahi mungkar baru, ya kan, kata Rasul, ini nanti ada musuh datang. Kata Abu Jahal apa? Sodaqnaka. Kami percaya. Itu musuh bukan cuma datang, tapi akan merebut kota Mekah. Kata Abu Lahab, Abu Sufyan, sodaqnaka. Kita percaya yang ngomong Muhammad. Tapi begitu dibilang nazala alaihi Jibril alaihissalam, yang datang nanti adalah Jibril membawa risalah, baru Abu Lahab bilang, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Ya, celakalah wahai engkau Muhammad, cuma untuk ini kau kumpulkan kami. Itu artinya setelah 40 lagi ini biasanya ujian cobaan lebih besar. Ya, mudah-mudahan beruntunglah teman-teman yang umurnya lebih dari 40 tahun. Itu artinya insya Allah tinggal memetik kehidupan yang lebih baik dan manfaat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat mandatnya ini, sudah saatnya kita kembali pada sosok sempurna. Ya, tadi ada diskusi itu antara Pak RW dengan Pak Ketua. Ya, wasitnya Pak RT tadi, RT Cotim. Ini kok nggak ada nama tulisan Nabi Muhammadnya gitu loh. Ya kan, cuma tulisan Nabi doang, nggak ada Muhammadnya. Ya, maka kesimpulannya la yudraku kulluh wala yutraku kulluh. Semua kalau emang wajib nggak perlu diambil semua dan nggak boleh ditinggalkan semua. Maka tetap saya tulis seperti apa yang dimandatkan oleh Majelis Silaturahim, bahwa sudah saatnya kita kembali pada sosok sempurna. Siapa dia? Baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada Majelis Silaturahim, Majelis Taklim Silaturahim. Ya, ini luar biasa. Majelis ini akan tetap ada sampai yaumul qiyamah. Rasul ditanya, atadruna raudatan min riyadil jannah? Rasul tunjukin mana di antara taman surganya Allah. Rasul sampaikan, majlisul ilmi raudatun min riyadil jannah. Ini yang kayak begini, Majelis Taklim Silaturahim itu satu di antara taman surga. Maka amin, mudah-mudahan kita akan tetap bertemu, bersua, ya kan. Teman-teman sudah ngirimin doa. Kemarin Pak Ketua sudah bacakan arwah-arwah teman kita yang udah nggak ada, dari mulai Bobby Syafaat almarhum, ya, dan seterusnya. Mulai orang tua kita yang nggak ada, ya. Hanya saja mungkin teman-teman yang tahu, teman-teman yang lihat itu ikut nulis. Teman-teman yang nggak lihat, yang nggak tahu, biasanya tidak nulis. Tapi insya Allah setiap pengajian akan kita terus share itu. Jadi teman-teman yang mau memberikan doa, mudah-mudahan bisa terus mengikuti kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan label-label ini akan terus kita bawa nih, Angkatan 22, Darun Najah, dan seterusnya. Ada perkataan yang sangat bisa kita bawa malam hari ini. Dasar bergeraknya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i.
Ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'athu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Andaikan cintamu itu sejati, cinta kita itu shadiq. Ada Bang Shadiq, ada? Bang Bolan ada? Nggak ada ya? Lagi repot kayaknya sama Pak RT dia. Jadi kalau cinta kita itu shadiqan, benar, ya, sejati, ya kan, itu la ata'athu, menimbulkan ketaatan kepada Rasul. Jadi kalau cinta kita kepada Rasul itu benar, itu menimbulkan ketaatan kepada Rasul. Malam hari ini siapa yang udah ketemu bininya? Tadi saya dibawain itu nih, apa, sekuteng sama bini saya. Saya bilang I love you mah, tawa-tawa dia. Kenapa ketawa-tawa? Bokis kata dia. Bohong. Orang saya lagi di depan ngezoom begini kata dia I love you. Pastinya kata dia bohong. Pertanyaannya, kalau kita bilang I love you sama istri kita di bulan Ramadan, puasa kita batal apa enggak? Agak. Batal nggak Pak Subur? Agak, Kiai. Ada bini kita lewat, kita bilang I love you mah, gitu kan. Batal nggak puasa kita? Kagak, cuma ngomong doang. Iya. Kalau memang betul-betul kita cinta menyatakannya, maka nggak batal puasa kita. Tapi kalau kita cuma bercanda doang, nggak ada rasa cinta, maka hilang juga tuh amal puasa kita. Kenapa? Karena kita bilang I love you-nya bercanda, nggak beneran. Kenapa? Ini kata Imam Syafi'i, lau kana hubbuka shadiqan, kalau cinta kita betul-betul bener, shadiq, kayak Abu Bakar Siddiq, bener cintanya kepada Rasul, itu la ata'athu, menimbulkan ketaatan. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u, maka orang yang mencintai, ya, Rasul, ya kan, akan mendapatkan cinta yang menaati, cinta yang kemudian tumbuh ketaatan. Kalau kita lihat belakangan kan ada dua orang yang menyatakan bahwa menyinggung Nabi Muhammad. Yang pertama yang kita dengar adalah ya Macron, ya. Yang kedua Joe Biden yang lagi hits belakangan, ya. Macron dengan slogan bahwa negara itu menyatakan negara yang agama yang krisis, sign of crisis, kemudian agama yang penuh dengan radikalis, ya kan? Belakangan direvisi, bukan hanya kemudian krisis tapi radikal. Kita sebagai orang Islam dibilang radikal, saya rasa harus berpikir, emang iya ya radikal? Saya ngelihat Bang Ridwan Habib Chongli, mukanya nggak radikal. Ngelihat Haji Jaka nggak radikal. Ini muka-muka nasi uduk ini. Niat Mbak Haji Subur ini kayak muka-muka kebuli, nggak ada muka-muka radikal. Tapi kenapa orang yang kemudian hidup di tengah peradaban menyatakan bahwa kita adalah negara yang krisis, penuh dengan teroris, belakangan direvisi adalah negara, agama yang radikalis. Tapi berbanding terbalik dengan Joe Biden misalnya, yang menyatakan bahwa hubrox, ya, orang yang kemudian melihat satu kesalahan, maka hendaknya dia mengubah with his hand, dengan tangannya. Dan itu kan diapresiasi luar biasa, sehingga pollingnya itu tinggi, ya kan, melebihi daripada Trump. Artinya apa? Ada dua orang yang sekarang melihat keseksian dari nama Nabi Muhammad itu untuk kemudian diajak bergaining. Sama dengan kita. Ketika kita menyatakan bahwa cinta kita itu betul-betul karena Nabi Muhammad SAW, maka dia menumbuhkan ketaatan. Kenapa teman-teman kita sudah lebih dulu hari Senin kemarin demo di depan kedutaan Prancis? Bukan hanya di sana, tapi juga di Surabaya dan seterusnya. Kenapa? Karena ada rasa cinta yang terusik. Ya, kalau kita lihat di medsos banyak sekali. Ada anak santri itu saya lihat memang raknya itu rak DN sekali.
pakai peci, pakai sarung, dan kemudian anak DN banget itu. Kalau saya yakin di gambar itu, video itu adalah anak DN. Sambil kemudian ngeluarin susu-susu yang kemudian juga bagian dari produk Perancis. Ya. Hari ini di rumah saya itu banyak banget yang minta air. Dulunya dia nggak pernah mau minum air, ya. Tapi begitu rasa cintanya terusik, ya kan? Ada orang yang dari Harmoni, ya kan, naik motor cuma mau ngambil air doang. Artinya saya rasa itu karena ada rasa cinta yang terusik, kemudian melempar apa yang dia punya kembali kepada kecintaannya kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya bahwa kalau cinta kita itu benar, betul-betul, ya, maka akan menumbuhkan ketaatan. Kira-kira benar nggak begitu ya? Benar kali ya? Nah, maka cinta itu biasanya kalau kita zaman di DN dulu, ya kan, zaman kita pakai pager dulu belum ada, ya kan, handphone belum ada, adanya pageran tuh kalau mau kabur, ya kan, masing-masing dikabarin absen pakai pager kan. Itu sering kita pakai bahasa-bahasa hubi, ya kan. Kalau lagi ngedet di koah itu, ya kan, lagi ada acara sambilan antara kasab, biasanya kasab tuh koor Bang Haji Jaka biasanya tuh ketemuan itu biasanya ada kata-kata hub, ya kan. Kalau yang laki-laki bicaranya habibati, kalau yang perempuan bicaranya habibi. Maka cinta itu biasanya ada rasa hub, rasa yang kemudian perintah mencintai karena Allah biasanya. Jadi kalau cinta yang benar itu mencintainya karena Allah, bukan karena orang. Maka kata Rasul, ahbib man ahbabta haulamma wa abghid ghadibaka haulamma. Ahbib, cintailah siapa yang kau suka, haulamma, proporsional. Jangan membabi buta, karena dia bukan Tuhan, dia bukan Rasul. Muhammad udah meninggal. Maka mencintainya proporsional seperlunya saja. Ustadz Subur udah bisa, udah canggih dia. Ya, mencintai istrinya sampai kemarin. Insyaallah. Ya. Terlepas nanti akan mencintai yang lain, itu hak Bang Haji Subur. Ya kan? Tapi kemudian begitu mencintai istrinya sampai akhir hayat, ini luar biasa. Dan saya juga belajar banyak kemarin, ya kan? Karena saya belum pernah mengalami itu. Tapi yang pasti bahwa mencintai seseorang itu proporsional karena Allah. Dan marah sama orang juga proporsional. Ya. Yang punya anak kecil sering tuh. Anak saya kecil-kecil ya. Waktu kecil saya suka was-was. Ya, tiba-tiba digendong. Gendong apa kata dia? Anak raja. Lah anak raja. Raja ojek emang, raja kontrakan. Karena nggak ada anak raja. Kadang-kadang ditanya, anak siapa sini? Lah, anak siapa? Lah anak dia kan begitu. Emaknya kadang-kadang gitu. Anak siapa sini? Karena anak dia. Ya kan? Artinya kadang-kadang tetangga suka gemes. Kadang-kadang hidungnya ditarik. Kita mah takut-takutan, takutnya hidungnya copot. Kalau hidung copot berarti apa? Ala anful bil anfi. Hidung dibalas pakai hidung. Berarti yang gendong bikin hidung copotin lagi hidungnya. Kadang-kadang kuping ditarik-tarik, ya kan? Kuping nyampuk banget. Nah, kita repot juga tuh. Kalau kupingnya sampai copot, kuping dibayar kuping. Itulah kemudian cinta karena Allah. Maka nanti di sana kemudian, ya kan, kita boleh benci sama orang, tapi bencinya tidak boleh sampai tiga hari. Maka di angkatan kita, ya kan, mudah-mudahan tidak ada rasa benci, yang ada rasa cinta. Cinta karena Allah, karena kita semua akan berpulang. Ketika Ustaz Subur istrinya nggak ada, yang datang kita. Ya nanti giliran siapa yang duluan. Mudah-mudahan insya Allah tempat kita ini melahirkan cinta-cinta yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka rasa cinta itu paling tidak ada 7 lah, sehingga nanti bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu kadang-kadang meluangkan waktu untuk saling mengenal satu sama lain.
Ya, kemarin semalam tuh Habib Chongli juga dari mana-mana juga pakai motor hujan-hujanan ke Ustaz Subur, juga bagian dari cinta saya rasa. Ya kan, ketemu Ustaz Suud dan seterusnya. Cinta, perasaan tidak hilang dan seterusnya. Ini sih kaidah-kaidah biasa sebetulnya, yang akhirnya saya ingin katakan begini. Ada cinta sahabat yang kemudian tidak diterima oleh Rasul. Dia mengikrarkan cintanya pada Rasul, tapi Rasul nggak terima. Siapa dia? Umar. Cintanya Umar Ibn Khattab. Apa kata Umar? Ya Rasul, aku bersaksi, ya ikrar, saya berikrar, aku mencintai Allah dan Rasulnya engkau wahai Rasul. Illa nafsi, tapi cintaku itu tetap lebih aku cintai daripada diriku. Artinya mencintai Rasul itu tetap dia mencintai lebih dirinya. Maka kata Rasul apa? La ya Umar, tidak wahai Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Enggak Umar, itu enggak cukup kata Rasul. Orang akan beriman kata Rasul kalau dia apa? Sudah mencintai aku min waladihi, daripada orang tuanya sendiri, wa walidihi, dan anaknya sendiri, wan nasi ajma'in, dan teman-temannya semua. Maka kalau kita udah cinta sama Rasul mah nggak ada istilah ngambek, nggak ada istilah kita dia salah kita benar. Kenapa? Karena posisinya kita adalah mencintai Rasulullah. Maka ketika kita mencintai Rasul, udah di atas daripada cinta kita kepada orang tua, cinta kepada anak, dan cinta kepada orang seluruh yang kita kenal. Maka ya, inilah momentum kemudian kita meneladani baginda kita Rasulullah SAW dengan rasa cinta, mahabbah kita kepada baginda kita Rasulullah SAW. Maka selalu kita berdoa, Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar, ya ajizu ya ghaffar, ya rabbal alamin. Ini sebelumnya ada doanya, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kalau bininya satu. Tapi kalau dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah, berarti bininya dua. Ya. Kadang-kadang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini kan doa dibaca dari ketika tawaf terakhir, ya kan? Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa radamah wa jubaidah. Ya kan? Berarti bininya 4 itu. Baru kemudian wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya ajiz ya ghaffar ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cinta kita ini, cinta sama teman, cinta sama sahabat kita. Kadang-kadang suka ada yang nanya kemana si Anu. Mudah-mudahan itu karena kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim. Yang paling penting adalah innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Bahwa mereka yang beriman dan beramal saleh itulah mereka, teman-teman kita. Tadi banyak banget program-program angkatan 22 yang mau dieksekusi Desember lah, yang mau di awal tahun lah, dan seterusnya. Itu luar biasa. Itu namanya kalau kita niatin karena Allah, jadi amal saleh. Jadi menolong kita. Yaumala yanfa'u malu wala banun. Di mana nggak ada yang bisa nolong kita kecuali ya amal saleh kita tadi. Ini yang bikin Zoom luar biasa. Yang punya Zoom, ini kan Zoomnya nggak gratisan ini. Ada yang bayar ini. Itu luar biasa. Itu amal saleh semua sehingga kita bertemu luar biasa. Allah kemudian melipat gandakan apa yang kita lakukan hari ini. Sehingga di Yasin ya ayat 56 disampaikan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nanti itu orang-orang kafir disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal siapa? Yaumal mujrimun, tinggal orang-orang yang mukmin saja. Jadi orang mukmin, orang baik dipertemukan dengan orang mukmin dan orang baik. Adapun yang lain tidak bertemukan.
Itu artinya ada anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya adalah ainal maulid? Ini manfaatnya kita ngumpul begini, maulid apa? Kan begitu. Sama ketika kita nanya ainas shalah misalnya. Manfaat sholat adalah ketika kita selesai sholat. Maka kemudian kita sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu selesai prakteknya. Tapi aplikasinya kan nggak di situ. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Aplikasinya setelah kita sholat. Apa yang ada di dalam sholat kita bawa keluar sholat. Maka jadilah ainas shalah, itulah sholat. Ainal maulid, maulid bagaimana? Ya kan? Apa yang ada di Rasul, itulah yang kita ambil. Gampang. Bagaimana caranya? Cari yang namanya sirah. Sirah itu adalah kita jalan di atas pasir. Kalau piknik mampirnya ke Ragunan, itu kaki kita nggak kelihatan. Itu namanya asar. Ke Ragunan nih, kita turun dari mobil, itu asar. Ke puncak kita, tadi kan mau touring tuh kita. Touring ke puncak udah, touring ke Jogja misalnya. Begitu turun dari motor, itu asar. Bekasnya sedikit. Tapi kalau kita touringnya ke Anyer, touringnya ke Tanjung Pasir, begitu kita turun, itu kita turun kaki di atas pasir. Nah, pasir itu disebut dengan sirah. Artinya jelas. Bahkan disebut dengan sirah nabawiyah, jejak Nabi, yang kemudian ditulis oleh banyak ulama. Ada Mustafa Sibai, ada Zuhaili, ada kemudian kemarin dibuka lewat sayembara novel yang dilakukan oleh Huami di Jeddah, yang akhirnya yang menang bukan orang Saudi, bukan orang Mesir, bukan orang Libanon, tapi yang menang justru orang India. Namanya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang akhirnya sayembara itu dimenangkan oleh orang India, yang sekarang jadi buku namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum, jiwa-jiwa yang tenang. Itu artinya bahwa banyak sejarah, banyak yang kemudian kita bisa ambil dari maulid dengan kita melihat sirah, jejak-jejak Rasul. Maka di akhir nanti saya bergaining antara apa yang disampaikan oleh Yahudi, bahwa kemudian Rasul membalas, maka Ustaz Subur segera untuk tidak meluangkan banyak waktu, kecuali wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan, ya kan? Itu artinya bahwa bashar ini adalah seperti yang kita sering dengar, wa basyarun laisa kal bashar. Muhammad itu seperti manusia, tapi bukan manusia biasa. Kenapa? Kekuatannya menurut Umar itu lebih dari 100 kali kekuatan Umar. Umar itu kan faida masya istahza'al ardu. Kalau dia jalan, itu tiang-tiang pasar gemeter. Itu Umar. Faida takallama auja'a. Kalau dia ngomong, itu lantang. Itu Umar. Tapi kata Umar, Rasul itu 100 kali kekuatan Umar. Dia manusia memang, tapi kemudian tidak seperti manusia biasa. Tapi Rasul kemudian dia mencontohkan seperti yang kita lakukan. Maka kita bersyukur. Kita butuh keteladanan. Kita butuh makan dan minum sesuai apa yang Rasul makan dan minum. Ya, kita suka-suka tuh kan kadang-kadang sama bini kita tukar-tukaran gelas. Ya, gelas kita habis, ya kan. Kemudian tinggal gelas bini kita, ya kan. Begitu kita mau minum dicari. Yang ada lipstiknya mana ya? Biasanya gelasnya begini. Yang ada lipstiknya berarti gelas bininya, bekas bininya yang minum. Padahal Rasul itu meminum dari bekas siapa? Bekas bibirnya Aisyah. Itu artinya bahwa kita enak punya Nabi yang nyontohin bagaimana kita berkelakuan seperti manusia. Yang repot adalah annama ilahukum ilahu wahid. Ini yang repot. Bahwa kita kemudian Nabi kita, betul kita contoh, permasalahannya Nabinya udah nggak ada. Kecuali Nabinya itu bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi subur. Enak kita nyontohnya. Orangnya masih ngejogrok.
orangnya masih bisa ketemuin. Enak kalau nyontoh orang, orangnya masih ada, enak. Tapi masalahnya kan nabinya udah nggak ada. Maka kemudian kita innama ana basyarum mislukum, setelah itu annama ilahukum wahid, bahwa tugas kita adalah mencontoh apa yang menjadi syariat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berkhidmah dengan apa? Dengan syariatnya. Itulah kemudian ingin saya katakan, biasanya kita manusia suka lemah. Tapi justru Rasul itu sisi kemanusiaannya itu adalah menjadi kesempurnaan, keteladanan. Kita kebalikannya, wajar manusia lupa, khilaf, ya kan? Itu manusia. Tapi justru Allah mengangkat sisi kemanusiaan Rasul itu dengan kesempurnaan dan keteladanan. Itu artinya kalau kata Bang Haji Roma, kalau terlalu sering salah itu mah disengaja. Ya, artinya kalau terlalu sering salah itu mah disengaja. Itu betul. Karena memang sisi yang disampaikan Rasul justru sisi kemanusiaan, bukan kenabiannya tapi kemanusiaannya dulu. Untuk kemudian bisa kita teladani dan bisa kita lihat kesempurnaan beliau dari bagaimana menjadi manusia. Maka ini yang saya sampaikan tadi, ada Fathu Makkah dan nyinyirnya Yahudi. Jadi Rasul itu kemudian di sela-sela dia sebagai umat, di sela-sela dia sebagai bashar, di sela-sela dia sebagai manusia biasa, harus mendapatkan satu kenyataan hidup yang luar biasa. Dicaci, dihina, dimaki itu biasa. Yang repot dipersekusi untuk kemudian pindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Bukan karena Rasul itu lemah, bukan. Siapa yang bilang? Allah. Azizun alaihi ma'anittum, aziz. Justru karena kemuliaan, karena keperkasaan Rasul, kemudian Rasul akhirnya hengkang dari Mekah ke Madinah. Sehingga Umar itu ketika mau hijrah kan dipanggil, ya Aba Quraisy, orang-orang Quraisy katanya, ini Umar mau hijrah. Man arada ayyakuna yatiman, siapa yang pengen anaknya yatim dan istrinya menjadi janda, ini Umar mau berangkat. Ada nggak yang mau ngelalangin Umar? Terus Umar bilang kan terakhir, ya kan, audu ma'an nabi, nanti aku akan balik bersama baginda kita Rasul. Dan kembalinya Rasul itu menjadi Fathu Makkah. Kita masing-masing ngalamin lah pulang kampung. Saya juga ngalamin pulang kampung ke Cakung. Ya. Artinya kalau kita ngalamin pulang kampung itu luar biasa. Kita tahu tuh orang-orang yang dia paling juga nge-grab kemarin. Ya, dia paling juga begitu hidupnya, ya kan. Sama dengan Rasul, ya. Orang setiap mau ke Madinah dipesan sama Abu Jahal, nanti lihat kelemahannya siapa, lihat kelemahannya Muhammad. Diliatin, ya kan. Balik lagi ke Mekah, ya kan. Setiap dia mau ngeliat saudaranya di Madinah, dipesan, kamu nggak apa-apa ngeliat saudara kamu di Madinah, tapi lihat kelemahan Muhammad. Begitu mereka pulang, apa katanya? Wa kaifa taqtuluna Muhammadan? Bagaimana kamu akan membunuh Muhammad? Wa kanu ashabuhum iqattiluna ala wudu'i. Bagaimana membunuh Muhammad sedangkan di kanan kirinya itu sahabatnya semua ngapain? Pada berebut air wudu Rasul. Yuqattiluna, saling bergesek-gesekan, dorong-dorongan agar apa? Dapat bekas wudunya Rasul yang begitu mau dibunuh. Wa kaifa taqtuluna Muhammadan? Bagaimana caranya? Itu artinya bahwa Rasul begitu hengkang, dipersekusi, tetap cinta dengan kampung sendiri dan kembali dengan Fathu Makkah. Yang menarik adalah di Fathu Makkah adalah Rasul kembali dengan Sa'ad bin Abu Waqqas dengan sahabat-sahabat yang lain, termasuk diantaranya adalah Sa'ad yang saya bilang tadi. Nah, ini ada dua persepsi yang dinyatakan. Satu, Fathu Makkah dengan apa yang disampaikan orang Muslim. Kedua, dengan nyinyirnya Yahudi yang menyebut dengan hari pembalasan. Jadi Fathu Makkah, beberapa literatur kalau kita baca,
orang-orang Yahudi dan orang orientalis bahwa Fathu Makkah adalah hari pembalasan. Kok bisa dibilang hari pembalasan? Kita lihat. Ketika Sa'ad bin Waqqas, ya kan, Abdurrahman bin Auf kembali, itu didengar oleh siapa? Wahsy. Wahsy itu yang bunuh Hamzah, pamannya Rasul. Bunuhnya nggak tanggung-tanggung, ya. Wa ta'anahu, ya kan, ditombak dari mana? Min ra'sihi, dari pala, ila fakhidaihi, sampai selangkangan. Nggak berhenti di situ. Wa mazaqahu, dirobek dadanya, ya kan. Kemudian hidungnya, kupingnya dijadikan liontin. Fi iladatihi, ya, di mana? Di kalungnya. Sampai akhirnya Hindun makan apa? Makan jantungnya, makan hatinya. Kata Wahsy apa? Laqad mata Hamzah. Hamzah udah mati. Tapi ada yang bilang belum mati. Siapa? Abu Sufyan, Abu Bakhtari. Termasuk Wahsy. Wahsy bilang udah mati, tapi kata Abu Sufyan dan Abu Bakhtari belum mati. Loh, bagaimana belum mati? Nih kalau mati begini, diinjak-injak dulu sampai puas, baru dibilang mati. Begitu Rasul datang kepada Fathu Makkah, itu Wahsy lari, Abu Sufyan lari, semua lari. Dan akhirnya kemudian di akhir dia menyatakan bahwa man kana, kata siapa? Sa'ad ibnu Waqqas menyatakan apa? Hadal yaumuz zahfi. Bib Chongli ngapon ya? Sebentar Bib, 5 menit lagi ya. Hazal yaumuz zahfi. Hari ini ada hari pembalasan. Dipanggil sama Rasul. La ya Sa'ad, ya kan? Sa'ad, enggak begitu. Apa kata Rasul? Al-yaum yaumur rahmati. Hari ini hari kasih sayang. Man kana yadkhulu baita Wahsyian kana aminan. Siapa yang masuk rumahnya Wahsy sekarang, enggak usah takut, aman. Wa man kana yadkhulu baita Abu Sufyan, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan sekarang, kana aminan, enggak usah khawatir, aman. Al-yaum yaumur rahmah. Hari ini hari kasih sayang. Artinya yang diangkat oleh orang-orang orientalis atau orang-orang Yahudi bahwa itu pernyataan Sa'ad ibnu Waqqas yang begitu bersemangat, begitu dia memimpin pasukan untuk Fathu Makkah, beliau yang bilang hadal yaumuz zahfi, hari ini hari pembalasan. Tapi direvisi oleh Rasul, la ya Sa'ad, bukan begitu Sa'ad, hari ini adalah hari kasih sayang. Itu kira-kira karena Bang Ridwan Bib Chongli udah nelpon, ya kan? Ini zaman jahiliyah. Terakhir dengan Bang Haji Jaka kemarin umroh, ya kan? Ya. Terakhir ini. Terima kasih atas sebelum saya ditutup ya. Maksud tadi tutup gitu, Bang. Tolong di-admit, Jai. Ente kan jadi hostnya tuh, banyak yang pada mau join gak bisa-bisa. Oh, aneh kemana? Udah? Belum? Jadi hostnya, banyak yang mau join. Oh gitu? Iya. Tapi udah gak ada nih, di aneh. Terakhir. Coba kasih tahu di grup ya. Ya, biasanya ada itunya, ada warna birunya. Anda di host saja, antum hostnya. Terakhir begini, bahwa orang-orang yang di Mekah ketika Fathu Makkah, Rasul bilang hawin alaika, ya kan, tenang aja. Kenapa? Inni lastu bimalikin, aku bukanlah seorang raja. Artinya bahwa Rasul, ya kan, bukanlah nabi yang membalas dendam yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Dan otokritik yang saya sampaikan janjikan terakhir, artinya ketika kemudian Macron dan Joe Biden mengomentari apa yang bersinggungan antara baginda kita Rasulullah SAW, sehingga timbul muqota'ah, banyak pemboikotan, termasuk hari ini, ya kan, banyak sekali kalau kita lihat teman-teman yang nggak mau minum yang biasa dia minum, atau anak yang nyusu yang nggak biasa dia nyusu akhirnya cari alternatif lain. Itu karena apa? Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, langsung tidak langsung, kita harus evaluasi agama kita.
kita otokritik dengan agama kita, bahwa benar nggak cinta kita yang tadi di awal. Laukana hubbuka shadiqan, kalau cinta kita benar karena Rasul, benar-benar cinta karena Rasul, la ata'athu, mendatangkan ketaatan. Emang ada cinta Rasul yang nggak kemudian nggak mendatangkan ketaatan? Ada. Mana dia? Lihat, ada 10 orang yang kemudian didoakan Rasul masuk surga duluan. Kalau di antaranya ada 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Permasalahannya adalah Ali wafat, dibunuh saat sholat subuh pada Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bunuh Ali siapa? Saudara kita. Siapa dia? Abdullah bin Muljam, ya kan? Atau di riwayat lain disampaikan Abdullah bin Muljam Al-Muradi, ya, Abdullah bin Muljam Al-Muradi. Dia ternyata satu, hafiz Quran 30 juz. Yang kedua, zahid ala millatihi, orangnya zuhud. Jadi yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang kemudian hafal Quran, orang yang kemudian zahid dengan agamanya, tapi cintanya kemudian tidak memupuknya kepada la ata'athu, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang hafal Quran, bagaimana mungkin kemudian dia zahid atau zuhud dalam agamanya, tapi kemudian membunuh orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan ala ashrul awal, 10 orang yang akan masuk surga duluan bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya sebetulnya banyak teman-teman kita yang di kelompok-kelompok lain yang akhirnya kemudian selalu menganggap dirinya baik, orang lain tidak baik. Dia Islam menganggap orang lain bukan Islam. Dia benar, yang lain tidak benar. Ya, sedikit-sedikit ini yang paling sunnah, sedikit-sedikit ini yang paling Islam, ya kan? Tapi kalau bicara minhaj mereka nggak mau. Bicara mana sanad, mana matan, mana rawi, mereka mundur. Yang penting sahih. Nah, ini ada yang muncul nih, aneh admit ya. Udah itu, Bib Chongli. Udah aneh admit. Kalau ada yang muncul, itu artinya bahwa dulu ada yang kemudian orang faham Quran, orang tahu bagaimana beragama, tapi kecintaannya yang salah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau cintanya benar, maka kemudian melahirkan ketaatan. Toh ada saudara kita yang kemudian menyatakan bahwa agama yang teroris ya agama Islam. Toh orang Islam juga yang menyatakan. Itu artinya kecintaannya salah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun teman-teman kita yang menganggap dirinya kelompoknya lebih baik daripada orang lain, tapi kalau kita ajak untuk bermanhaj itu kita lihat mataraktu fikum amrain, aku tinggalkan engkau dua, ya kan, ma in tamassaktum bihima, ya kan, kitab Allah wa sunnat Rasulillah. Kalau kita kembali ke Quran, kita lihat asbabun nuzulnya. Kalau lihat ke hadis, lihat asbabul wurudnya. Ya kan, siapa yang rawinya, ya kan, matanya kemudian sahih atau tidak, rawinya benar apa enggak. Mereka enggak mau, yang penting dari gurunya, ya kan, dari murabinya ini adalah sahih. Ini yang kemudian menjadi otokritik kita, bahwa mudah-mudahan dengan majelis silaturahim ini kita tidak termasuk tadi Mu'tazilah baru, tidak termasuk mereka-mereka yang kemudian salah mencintai Rasul, tapi mudah-mudahan dengan majelis silaturahim ini pelan-pelan kita berusaha cinta kita betul, cinta kita shadiqan. Buat siapa? Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biar bagaimanapun apa yang disampaikan Rasul semuanya adalah bagian dari nilai-nilai kita untuk menerjemahkan beribadah dan bermuamalah yang paling baik dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum anfa'ul linnas, yang terbaik buat kita adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan yang terbaik buat kita adalah mudah-mudahan
yang menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa di sana banyak kekurangan ya udah pasti ya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala perhatian, dan nanti mungkin ngobrol-ngobrol aja ya kan. Karena waktunya juga udah mulai malam ya, mudah-mudahan teman-teman juga nggak bosan ya kan. Tentunya banyak teman-teman yang lain yang lebih mumpuni, lebih faham untuk bagaimana mencintai baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kembali kepada sosok yang sebenar-benarnya, sosok baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan insya Allah ini menghantarkan kita kepada cinta yang sesungguhnya, yang kemudian cinta kita membawa kepada penutup daripada hidup kita. Sebab ada yang begitu cinta dengan Rasul tapi tidak dipertemukan Rasul. Uwais Al-Qarni misalnya, hidup sejaman dengan Rasul, harusnya dia sahabat, tapi kan syarat sahabat 3. Yang pertama laqiya bihi, dia bertemu dengan Rasul. Yang kedua amana bihi, beriman kepada Rasul. Yang 3 adalah mata alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Sayangnya Uwais Al-Qarni sibuk dengan orang tuanya, sama dengan saudara-saudara kita, teman kita juga di angkatan 22. Ada yang kemudian sampai sekarang masih memandikan bapaknya, kemudian dan seterusnya. Meskipun kemarin Allah sudah panggil, namun demikian sejarah itu melihat kita kepada Uwais Al-Qarni yang akhirnya tidak bertemu baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun hidup sejaman dengan Rasul. Kita nggak pernah ketemu Rasul, nggak pernah arisan bareng Rasul, nggak pernah kita ikut investasi bareng Rasul. Kalau gitu kita ikut UMM 22 bareng Rasul, kita nggak pernah. Tapi kita alhamdulillah masih mau mencintai Rasul. Mudah-mudahan ini sesuai yang disampaikan Rasul. Ana mustaqun li ashabi. Aku kangen dengan siapa? Dengan saudaraku. Sahabat kemudian menjawab, idan nahnu ya Rasulullah. Berarti kita dong Rasul, gitu kan. Kata Rasul, bukan, engkau adalah ashabi, sahabatku. Lalu siapa yang kau kangenin itu? Ya kan? Ya saudaraku yang mana? Hum lam yarau nabi wa amana bihi. Mereka yang kemudian tidak bertemu denganku, tapi dia kemudian mencintaiku dan beriman denganku. Dan mudah-mudahan itu adalah kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadal. Maaf ya jadi bosan dengerinnya. Kagak kayak demen. Dikembalikan kepada Pak Ketua Bang Haji Jakaria, fa'alaihi falyatawaddal mashkuran. Fadal ya habibi. Kayak udah bisa belum sih? Bisa Kiai. Padahal Bisa ya? Nah, Anda stop dulu, Alhamdulillah. Anda stop. Ada. Baik, alhamdulillah teman-teman, Kiai Haji Ahmadi Rozali telah menyampaikan kalau bahasa anak Porisma nggak ada kuahnya, itu isiin dulu itu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tentang sirah Nabawiyah, sekilas cerita tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW dapat menambah kecintaan kita kepadanya, cinta yang sesungguhnya, cinta yang disebutkan oleh Kiai tadi, laukana hubbuka shadiqan. Mudah-mudahan kita Allah anugerahkan rasa cinta kepada baginda Rasul dengan cinta yang sesungguhnya tersebut. Amin. Terkadang kita merasa sangat lemah. Terkadang kita merasa sangat nggak pantas ketika begitu besarnya perjuangan Rasul buat kita.
ketika Rasul mau dijemput oleh malaikat maut saja masih menanyakan bagaimana umatnya. Rasul menghadiahkan sholat dengan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lantas lanjut ke Sidratul Muntaha. Dari perintah 50 rakaat, Rasul masih nawar buat kita untuk menjadi 5 rakaat, 5 waktu sholat. Rasul juga berjuang buat kita. Rasanya apa pantas kita yang sangat lemah, apa pantas kita yang enggak taat ini Rasul akui sebagai umatnya. Bahkan dari hal-hal kecil kita coba introspeksi betapa kita jauh dari apa yang baginda Rasul sunnahkan. Baginda Rasul kencing itu nongkrong. Baginda Rasul itu tidur dengan mengirim ke kiri, membaca Al-Quran dulu. Baginda Rasul itu begitu romantis kepada istrinya. Baginda Rasul begitu penyayang kepada anak-anaknya. Baginda Rasul sangat amanah dalam bisnisnya, dalam perdagangan. Betapa jika kita introspeksi, malu mengakui bahwa kita umat Rasul, tapi lantas kita juga nggak sanggup jika suatu hari kelak Allah vonis kita neraka tempat kita, nauzubillah. Tapi mulai hari ini tadi Kiai Ahmadi membuka dengan kalimat umur 40 tahun. Mudah-mudahan teman-teman di angkatan 22 mayoritas menjelang dan telah melewati sedikit dari umur 40 tahun. Sisa kita nggak banyak. Mari saya secara pribadi juga, Kiai Ahmadi, juga para asatidah di sini ada Ustaz Jayoyo. Mari kita perbaiki diri kita di sisa umur yang nggak banyak ini. Masih Allah kasih kesempatan kita untuk menjadikan baginda Rasulullah SAW tauladan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur itu sendiri. Misalnya baginda Rasul tidak menyarankan untuk maafkan semua orang muslim sebelum engkau tidur, khatamkan Quran sebelum engkau tidur, pergi haji sebelum engkau tidur. Begitu sayangnya baginda Rasul kepada kita, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang baginda Rasul mudahkan bagi kita. Misalnya contoh sholat Isra. Barang siapa yang sholat Isra 2 rakaat, itu ganjarannya seperti umroh yang sempurna. Ini salah satu kemudahan yang baginda Rasul berikan kepada kita. Mari teman-teman, khususnya buat diri saya sendiri, juga buat umumnya buat teman-teman, mari kita manfaatkan kemudahan-kemudahan itu semuanya. Mari kita jadikan itu peluang-peluang kita untuk mengisi sisa umur yang gak banyak lagi. Karena kita akan dimatikan sesuai kebiasaan kita. Dan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai kelak. Anta ma'aman ahbabta. Kira-kira begitu. Au kama qala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, meningkat ke tahap selanjutnya, yakni pembukaan pertanyaan termin bagi teman-teman yang mau bertanya kepada guru kita, sahabat kita, sahabat fillah, Haji Dr. Haji Ahmadi Rajali. Kita buka termin, silakan bagi ada yang mau bertanya tanpa saya tutup dengan salam. Tafadhol. Assalamualaikum, izin Pak Kiai, izin Pak Ketua Angkatan untuk nanya. Waalaikumsalam. Tafadhol. Ya Syekh. Masya Allah. Syekh Syarif. Hai Syekh. Nah ini Syekh beneran ya? Alhamdulillah. Tafadhol. Iya. Ini kalau ada gangguan suara anak kecil, mohon maaf ya. Di sela-sela pertanyaan ini 2 yang Anda mau tanya.
Ini mungkin lebih kepada fikih yang aneh masih kepo gitu. Di mana ada nggak satu buku rujukan gitu yang ngebahas tentang ini ya, kencing jongkok gitu buat laki-laki. Satu rujukan buku gitu ya. Kedua, yang Anda mau tanyakan tadi yang tentang Haji Zakaria kutip mengenai sholat isyraq itu, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, memang kita anut gitu, apa itu kita bisa gantikan dengan sholat duha gitu. Yang ketiga paling request sifatnya untuk slide show yang tadi Syekh Ahmadi paparkan, mohon berkenan di ini kan Syekh dibagi-bagi ke kami Syekh ya. Satu gitu biar bisa nanyanya belakangan. Malum udah 40 nih, kadang-kadang lambat speednya gitu nangkepnya. Syukur semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh bahas mundur dulu ya. Ternyata di sini yang perjaka aneh doang rupanya. Yang lain udah pada 40 ya. Kasihan deh kalian. Ki Ahmadi, tentang slide-nya nanti minta tolong di-share tuh di. Ini anak share ke grup ya nih. Langsung ke grup aja nih. Fadal, syukran, jazakallah khair. Iya. Kemudian salat isyraq juga kencing untuk dibantu karena kefakan keilmuan anak, mohon dibantu jawab. Jangan-jangan juga apa yang anak jalanin misalnya isyraq atau kencing nongkrong, jangan-jangan salah lagi. Padahal Kiai, mohon petunjuknya. Pertanyaannya adalah referensi ya. Ada nggak kitab ya kan? Ada kitab. Kitab ya. Ada kitab namanya Kaifa Amalahum. Bagaimana Rasul bermuamalah dengan dirinya. Yaitu bukunya bagus. Atau juga ada Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu, punyanya Imam Al-Jurjani. Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu, hikmah disyariatkannya ibadah yang dilakukan Rasul dan makna filosofisnya. Itu ada juga tentang bagaimana Rasul melakukan kencing nongkrong atau duduk ya. Itu ada yang setahu saya ada 2. Selebihnya dibahas juga oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Hanya saja terlalu panjang pembahasannya dan terlalu tebal karena beliau memang dulunya adalah mahasiswa yang menjadi rujukan di Azhar, orang Syria yang baru saja wafat ya kan. Namun kalau kita bisa lihat juga ada di Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. 3 itu mungkin menjadi bahan pertimbangan. Hanya saja kalau di Fiqhul Islami wa Adillatuhu boleh jadi dia muqaranah. Bentuknya adalah komparasi. Ya, artinya kalau nongkrong begini, duduk begini. Paling tidak misalnya kan dorongan ya. Tapi kan itu bicara medis nanti. Tapi judulnya adalah bahwa kalau rujukan tadi pertama buku bagaimana Rasul bermuamalah dengan dirinya, itu pernah saya lihat di Islamic Book Fair Senayan ya, ada itu bukunya terjemahannya. Juga tadi Hikmatut Tashri' wal Falsafatuhu. Saya tahu buku itu dari Muallim Sofwan Nizami, yang notabene beliau anak gontor tapi istrinya anak DN kan. Banyak teman-teman kita yang anak gontor tapi bininya anak DN. Ya banyak abang-abang kelas kita juga. Nah beliau pernah perlihatkan kitab juga namanya Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu. Dan buku itu di Kuitang banyak saya lihat. Yang terakhir tadi Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya fikih Islam dan dalilnya, punyanya Wahbah Zuhaili. Itu satu. Yang kedua, isyraq tadi. Lebih recommended mana Kiai antara Kaifa Amalu sama hikmah itu lebih recommended mana?
Kalau yang punyanya Wahb Az-Zuhaili itu karena dia bentuknya mukorona, dia adalah komparasi. Itu kalau kita ambil lebih enak karena ada komparasinya gitu. Sebetulnya tidak mengarah kepada haram maksudnya gitu. Tapi untuk mau umur panjang, ya kan, untuk ini lebih baik, itu kan pilihan, hidup itu kan pilihan, ya kan. Kayak sekarang kan ya asam urat udah mulai berasa, ya kan. Maka makannya udah nggak kayak dulu makan jengkol hajar-hajar aja, ya kan. Sekarang kalau makan jengkol mikir-mikir, ya kan. Artinya karena itu tadi sebetulnya pilihan. Tapi dalam nanti kan masuknya kepada ittirori ya, keadaan yang urgen ya, keadaan yang sifatnya adalah terdesak, ya kan gitu. Silahkan dibaca nggak apa-apa, tapi sekali lagi bahwa itu yang bisa dibaca. Seperti obrolan kita di grup, ya kan, di Google juga ada, hanya tidak bersanad, ya kan. Banyak hal-hal yang dibahas di Google tapi tidak bersanad. Sebaiknya memang ketika ada hal yang berkaitan amma ya ta'ala